Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Gemar Mimbar Online di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Saya merasa terberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, saudara. Ada sukacita? Amin. Mari kita lihat di Mazmur 139 ayat 1 sampai 26. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurungi aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauh dari Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah betapa jalanku serong. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin, saudara. Aku merasa terberkati melalui kebenaran firman ini, yaitu saya mengambil jujur di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menghendaki kejujuran, saudara. Terlebih-lebih jujur di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kejujuran harus menjadi sifat kita, saudara, yaitu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Yang saya bicarakan, saudara, poin pertama yaitu kejujuran harus menjadi sifat kita, yaitu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Yaitu lihat di 1 Timotius 1 ayat 5. Saudara, 1 Timotius 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama, saudara. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi saudara, melalui Gemar Mimbar pagi ini, yaitu melalui Mazmur 139 ini, saudara, itu menunjukkan bahwa ini nasihat kita. Nasihat Tuhan buat kita supaya kita jujur di hadapan Tuhan, saudara.
Amin, saudara. Kita lihat ayat pendukungnya, saudara. Di Matius pasal 5, saudara. Ayat pendukungnya Matius 5 ayat 23 sampai 26. Jujur di hadapan Allah, dan Tuhan tahu segala sesuatu apa yang ada dalam pikiran kita, saudara. Kita lihat ya, Matius 5 ayat 23 sampai 26. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin, saudara. Jadi Tuhan menghendaki kejujuran, saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan meneliti tahu segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Jadi Tuhan melalui kebenaran firman pagi ini, Tuhan mendidik kita supaya kita jujur. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita menghadap Tuhan apa adanya, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kejujuran itu membuat jiwa kita tenang, saudara. Kejujuran itu membuat kita damai, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca lagi poin kedua. Kejujuran itu menunjukkan kasih kita kepada sesama. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9, saudara. Kita lihat bersama-sama. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi melalui nasihat kebenaran firman ini, saudara, tujuan nasihat kebenaran firman Tuhan ini supaya kita melakukan jangan pura-pura, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu segala sesuatu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan jujur, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela, keikhlasan, tanpa ada sadiati, saudara, kejujuran ini akan memberkati kita, saudara. Akan kembali ke kita. Amin, saudara. Kita akan mengalami sukacita. Kita boleh menjadi saksi di tengah-tengah saudara kita, saudara. Amin, saudara. Jadi mari kita lihat lagi di ayat pendukungnya, saudara. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin, saudara. Kejujuran itu menunjukkan bahwa kasih kita kepada sesama. Kalau kita mengampuni, ya mengampuni, saudara, bukan hanya dengan mulut, saudara. Karena pengampunan itu menyembuhkan kita sendiri, menyembuhkan luka batin, saudara. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan pagi ini berbicara ada 2 poin. Kejujuran, jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan manusia. Melalui kejujuran ini, saudara, kita akan menjadi serupa dengan Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa, segala kebaikan Tuhan terutama melalui berkat kebenaran firman Tuhan pagi ini dikemar
mimbar online Peniat ini Bapa boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di Peniat ini Bapa, supaya kami boleh melakukan Tuhan kejujuran, jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.